Sekarang kita coba tampil data. Oke, sorry, ini contoh yang tadi saya bikin. Tampil data. Oke, API-nya salah. Tampil data. Sorry, tampil data, rootnya adalah oke. Nah, sekarang kita akan menampilkan data, yaitu akan mencoba rute absensi dot slash sini ya. Sini absensi dot slash gini. Ya, berhasil. Coba kita key-nya jalankan. Kita ganti 3 ke 1. Ya, akses telak karena key-nya salah. Oke, ini berhasil, cuman belum ada datanya. Mungkin kita simpan dulu ya. Kita gunakan metode post supaya kita perurutan dari home-nya berhasil diakses. Lalu kita coba simpan menggunakan metode post. Silakan teman-teman kalau menambahkan request baru, tinggal klik tambah di sini, lalu new request, terus pilih metodenya. Di sini bisa duplicate juga, duplicate create. Oke, saya hapus saja. Oke, di sini kita simpan data. Absensi. Oke, absensi. Oke, sekarang kuncinya ini kita ganti kuncinya, query, terus kunci, terus value kuncinya untuk akses tersimpan, supaya aksesnya bisa diakses, yaitu request postnya. Di sini ada parameter from URL encoded. Oke, di sini ada query di sini, lalu di from URL encoded untuk data-data yang akan disimpan ke database. Nah, di sini saya jelaskan. Kita fokusnya ke simpan data dulu tadi ya, karena datanya belum ada. Nah, di sini post. Oke, di sini rute yang kita coba ya adalah absensi. Ini base URL-nya, base URL, lalu di sini absensi. Oke, di sini metodenya post. Kita samakan metodenya post, foldernya absensi, rutenya absensi, terus slash di sini. Di sini ada request, respon. Nah, di sini absent get parse body. Sini get parse body itu adalah akan mendapatkan ini data from URL encoded menjadi disimpan ke dalam array. Oke, dalam ke array. Jadi nanti absen ini nanti diambil per bagian tadi, ada absensi, NDN, nama, tanggal, jam, status, dan telat. Data ini nanti akan diinsert ke dalam database. Ini insert to absensi, nama tabel, nama kolom, values-nya kolom di awali titik 2, jangan lupa. Oke, di sini misal teman-teman menambahkan lagi kolomnya, silakan jangan lupa di sini ada titik 2. Lalu akan prepare dulu. Dia akan mengecek apakah data NIN atau tanggal itu ada. Jadi misal orang yang sama tidak bisa absen 2 kali dalam hari yang sama gitu ya. Jadi teman-teman orang tersebut tidak bisa absen
2 kali dalam waktu yang sama gitu. Jadi kalau jika dia sudah absen, maka dia akan menampilkan pesan error. Tuh. Yang kedua, jika dia belum absen dalam hari ini, maka dia akan menampilkan absen berhasil. Lalu jika ada kesalahan koreksi, maka dia akan menampilkan pesan absen gagal gitu. Oke, sekarang kita coba absensinya, kita coba postman-nya, kita coba request API-nya, kita coba send. Ya, absen berhasil. Kita coba lagi. Ya, muncul Anda sudah absen hari ini. Kita tampil. Coba. Ya, berhasil. Oke. John Doe jam 8.11 yaitu hadir, telat 0, tidak telat gitu. Maksudnya 0 dan 1. 0 itu tidak hadir, 1 hadir. Telat itu 0 tidak telat, 1 telat gitu. Oke, berhasil tersimpan. Kita simpan lagi, dia gagal karena dia sudah mengecek bahwa NDN dan tanggal itu pada hari ini sudah absen, maka tidak perlu absen 2 kali gitu. Nah, selesai. Kita ditampil data tadi mana? Ini. Ya, tampil semua data absen. Berhasil. Rutenya ini. Metodenya get. Sama ya. Metodenya URL-nya sama tapi metodenya yang beda. Post dan get hampir sama URL-nya, cuman metodenya post dan get dengan parameter URL from. Oke. Nah, di sini kita coba tampil data by ID. Oke. Nah, di sini kita parameternya base URL-nya ini yang contoh saya pernah bikin. Kita ganti ke yang baru, tampil by ID. Oke, akses ditolak karena kuncinya salah. Kita benerin kuncinya dulu. Coba, ya berhasil. Cuman datanya tidak ada. Coba kita tampil data. Oh, 54321. Jadi dia mengambil absensi berdasarkan NDN. Ya, di sini. Ya, berhasil. Kita cek get by ID-nya. Ini sudah kita minimize. Kita ini tampil semua data sudah berhasil. Sekarang tampil data by NEDN. Nah, ini di sini URI-nya yaitu absensi ditambahi dengan kode NEDN. Oke. Di sini ditambahi dengan kode NEDN. Di sini nih. Coba kita hapus di sini. Dia akan menampilkan semua. Kalau di sini coba 1 kosong karena tidak ada NDN yang dengan data NDN ini 5432111 karena datanya 54321. Jadi sesuai dengan NIN. Kita send. Oke, berhasil. Get by ID berhasil. Kita coba lagi yang lain. Ini berhasil, kita ke minimize saja. Ini minimize. Lalu kita cari. Nah di sini. Oh bentar, saya jelaskan. Tadi yang NDN yang mencari by ID. Nah di sini menggunakan argumen, yaitu mengambil argumen NDN di parameter ini, parameter URI, lalu ditampung di parameter NDN, lalu dibuat SQL query, yaitu select bintang from absensi, di mana NDN yang dimasukkan sama dengan NDN yang berada di URI di sini. Lalu di execute NDN sama dengan NDN, lalu fetch all. Jadi menampilkan semua data NDN berdasarkan NDN sesuai dengan data di database.
Oke, kita close saja. Lalu kita coba rute cari. Oke, kita coba rute cari. Ini saya copy dulu. Oke. Nah, di sini kita query. Kita pakai query. Kuncinya ini salah sepertinya. Oke, access.log karena kuncinya salah. Oke, kita copy kunci yang sudah benar. Kita send. Ya, John Doe ada. Coba kita Crescencio. Ada nggak nama yang Crescencio? Tidak ada. Oke, jadi parameternya kunci dan huruf. Oke, di query sini Crescencio, coba G saja. G tidak ada. Coba 54321. Ya, ada, karena kita cek codingannya. Karena parameter yang kita get itu huruf tadi yang kita masukkan, dia akan menselect atau mengsorting data berdasarkan huruf, nama seperti yang di huruf atau NDN seperti yang di huruf. Jadi ada dua kondisi. Ketika kondisinya salah satu atau keduanya benar, akan menampilkan data yang mirip sesuai diinputkan gitu. Oke, kita cari berhasil. Sekarang kita put. Di sini put itu mengubah data absensi. Sebenarnya tidak harus diubah ya. Mungkin admin saja mungkin yang bisa mengubah data tersebut. Oke, data tidak ditemukan karena parameter ID-nya salah ini. Oke, kuncinya kita benarkan dulu. Kuncinya akses ditolak. Sorry, ini paste URL-nya salah. Saya benerin dulu. Oke, sip. Ya, coba ya. Coba data berhasil. Coba kita ini ubah ke telat. Kita tampil dulu. Ya, berhasil telat. Coba kita ubah ke 00 ya. 00. Ya, ubah data berhasil. Kita tampil cek. Ya, berhasil 00. Oke, kita ubah jamnya 9 coba. 9:30. Apakah berhasil? Sorry. Send. Berarti berhasil. Kita coba tampil. Ya, berhasil. Oke, kita ubah ke 1. Ya, berhasil. Coba ininya kita ganti ke, kita hapus, C-nya kita hapus. Ya, data tidak ditemukan karena data yang data ID absensinya tidak ada, makanya tidak ditemukan. Jadi codingannya kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan mengecek ID absensi. Dia akan mengecek apakah ID absensi yang dimasukkan itu ada. Jika tidak, jika row count-nya atau jumlahnya tidak sama dengan lebih dari 0, maka dia akan data tidak ditemukan. Jika ada lebih dari 0, maka dia akan mengeksekusi ini, eksekusi update absensi berdasarkan ID absensi. Oke, dan akan merespon pesan ubah data berhasil. Jika data yang dimasukkan tidak ada, maka data tidak ditemukan atau gagal mengubah data. Oke, selesai diubah data. Sekarang kita menghapus data. Nah, di sini kan datanya cuma 1, maka kita akan menambahkan data lagi. Oke, kita tambah lagi supaya datanya banyak. NDN-nya 99999. Ya, di sini Crescencio versi Philando. Oke, jam 8 status tidak telat, status hadir, telat tidak telat.
Oke, kita simpan. Oh, ini ID absensi harus beda dengan absensi yang sebelumnya. Kita ganti ke 401 ke mungkin 99. Kita save. Ya, berhasil. Kita tampil. Ya, berhasil. Ada 2 data di sini. Saya akan menghapus data miliknya John Doe. Saya copy parameter ID absensinya, dihapus ini. Oh, ini masih yang lama. Saya copy parameternya dulu. Saya copy URI-nya dulu, sorry. Nah, sini ini hapus. Oke, di sini kita tampil data dulu, cek. Oh, ini kita copy URI-nya dulu. Hapus. Oke, kita ngawuran dulu aja mungkin ya. Sorry, kita ID absensinya kita ngawuran. Kita asal. Ya, akses ditolak karena mungkin key-nya salah. Key-nya kita benerin dulu. Kita paste. Akses data tidak ditemukan karena ID absensinya tidak ada. Nah, di sini kita copy ID absensi yang ada supaya kita bisa menghapus data John Doe. Kita parameter ID absensi. Oke, kita send. Ya, hapus sudah berhasil. Kita tampil coba. Ya, berhasil menghapus data John Doe. Kita ke codingannya. Jadi di sini saya jelaskan. Di sini URI-nya, URL-nya dengan parameter ID absensi. Parameter dengan URI tambahan ID absensi, lalu ID absensinya ditampung di variabel ID absensi. Dia dimasukkan ke array data. Kita belum dieksekusi di sini, masih belum dieksekusi, lagi dipersiapkan. Nah, dia penyiapan delete absensi itu telah disiapkan kayak si update ini. Dia menyiapkan data dulu, maka dia sebelum dieksekusi, maka dia akan mengecek dulu. Di sini saya mengecek dulu apakah data yang dimasukkan itu ada. Jika row count lebih dari 0 tidak sama dengan lebih dari 0, artinya tidak ada, maka dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Jika lebih dari 0 atau 1, maka dia akan menghapus data. Oke. Nah, yang terakhir akan data gagal dihapus. Oke, CRUD untuk REST API-nya selesai. Kita coba. Kita sudah selesaikan semua parameternya, request, get, post, put, dan delete nya untuk REST API menuju ke database, menuju ke aplikasi database, aplikasi absensi. Oke, sudah semua. Kita cek semua request SAP-nya berhasil. Oke, untuk REST API hari ini, part ini saya akan buat video yang selanjutnya ini, maka kita akan hubungkan REST API ini ke dalam aplikasi Android Studio. Setelah ini kita akan membuka Android Studio. Oke, untuk part ini kita selesai dulu. Silakan teman-teman kalau sudah selesai komen di bawah supaya saya bisa mengetahui kalian sudah selesai. Kalau sudah selesai, saya akan melanjutkan part yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.